Bentar ya, biar kalian tahu. Mungkin dosen lupa menjelaskan. Kalau menurut saya yang disebut yang apa tuh, yang bukan yang apa ya, yang dikenal dengan evaluasi kinerja jalan atau kerusakan jalan dengan sebutan metode Bina Marga itu adalah evaluasi kinerja jalan sesuai dengan tata cara penyusunan program pemeliharaan jalan kota nomor 018-T-BNKT-1990. Itu yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Pembinaan Jalan Kota. Itu yang yang dikenal dengan metode Bina Marga. Jadi kalian jangan salah. Kalau SDI metode Bina Marga bukan. Kalau PCI metode Bina Marga bukan. RCI juga bukan. Yang murni metode Bina Marga adalah yang saya sebutkan tadi. Kalau SDI, Pak, itu metode apa? Sementara ini dikenalnya dengan metode SDI. Padahal metode SDI itu adalah turunan dari IRMS. Ya. Sementara PCI turunan dari ASTM. Dan RCI kalau tidak salah ya, itu turunan dari ASTO. Jadi kalau kalian sorry ya, kalau kalian itu mendengar evaluasi kinerja jalan, perkerasan jalan, metode Bina Marga, itu yang rujukannya kepada bukan buku, ini buku ya. Buku Tata Cara Penyusunan Program Pemeliharaan Jalan Kota yang nomornya saya tadi sebutkan. Gitu ya. Jadi kita jangan salah menilai. Jangan salah kita menyebut bahwa saya mengevaluasi kinerja jalan dengan metode Bina Marga. Ternyata yang dilakukan adalah metode SDI. Kemarin juga waktu ada sidang, saya juga sampaikan ke penguji dan pembimbingnya, kebetulan maaf ya Pak Imam dan Ibu Silvi, yang disebutkan oleh mahasiswa ini metode Bina Marga, menurut saya kurang tepat. Karena metode Bina Marga yang disebutkan di dalam skripsi teman kita mahasiswa ini adalah metode SDI. Jadi metode SDI itu bukan metode Bina Marga. Nah, jadi dalam kesempatan ini saya memberitahu kalian, ya, kebetulan saya juga orang Bina Marga, jadi saya sampaikan kepada kalian, kalau ada yang mengetahui, mendengar metode Bina Marga, gitu ya. Misalkan nanya ke teman yang lain, kamu topiknya apa? Metode evaluasi kinerja jalan menggunakan metode Bina Marga. Tapi dalamnya ternyata SDI. Kalian bisa ngasih tahu bahwa SDI itu bukan metode Bina Marga. SDI itu adalah metode turunan dari IRMS bersama-sama IRI gitu loh. Ya.
Jadi metode IRI, metode SDI itu turunan dari IRMS. Kalau metode PCI, metode PCI itu turunan dari ASTM. Gitu ya. Metode RCI itu kalau tidak salah ya, saya juga itu turunan dari ASTO. Ya, biar yang mahasiswa ITENAS jauh lebih paham lagi dan insya Allah lebih maju lagi. Oke, sudah ada berapa nih? 8 orang. Ini saya sampaikan tugas 2 ini perorangan individu ya. Saya sengaja tidak membeda-bedakan soal. Sebentar, soalnya gimana ya? sorry. Saya tidak membeda-bedakan soalnya seragam semua. Saya percaya kepada kalian, mau saling mau diskusi silahkan ya. Tapi bukan kelompok. Ini dikerjakannya sendiri. Jadi diuploadnya juga sendiri. Saya tidak tidak termasuk yang pokoknya harus saya beda-bedakan ini. Ada 23, 2 kelas ada 46. Saya harus bikin 46 soal. Waduh, berabe banget gitu ya. Jadi saya enggak satu soal saja. Mau kerjasama silahkan. Nanti pada saat upload masing-masing, baru kan kelihatan saya. Mana ternyata kok salahnya sama gitu ya. Salahnya sama ya ada indikasi ya kerjasama. Tapi itu pun tidak akan, insya Allah lah, tidak akan mengurangi nilai. Tapi nilai maksimalnya mungkin tidak tercapai ya, gitu ya. Jadi kalau misalkan siapa gitu si A, maaf ya mahasiswa A, ya sudah pintar, sudah bisa, terus kasihkan ke temannya, yang rugi dia. Ya, udah berapa? 8 orang, nggak apa-apa lah, 8 orang juga. Silakan Pira, kalau memang mau presentasi sekarang. Silakan. Sudah, silakan. Waalaikumsalam.
Itu tidak ditampilkan itu? Belum? Cara perhitungannya? Ini ya masih masih duduk. Belum, nah sekarang baru muncul. Ya.
Ya, ya, ya selamat Vira udah mengerjakan. Tapi saya coba lihat aja ke perhitungan arah A saja. Ya, perhitungan SDI arah A. Saya nggak bisa melihat. Terlalu kecil atau dibesarkan gimana caranya? Kira bisa di apa namanya tadi di zoom. Jadi oh, iya nggak maksud saya itunya tidak tidak kelihatan terlalu kecil. Bisa dibesarkan. Aduh, ya sebentar ya. Arah A luas 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 75 itu waktu jadi lebih kecil. Kenapa Pira itu 0,025% ya? 75 meter persegi. Oh, sorry nih. Ya, nggak apa-apa buat teman-teman yang lain ya. Saya lupa mungkin ya. Jadi kalau untuk menilai eh, luas apa namanya ini? Luas retak itu setiap 100 meter. Jadi itu Pira itu harusnya bukan 1 kilo, 100 di 75 dibagi 100 kali 3. Ya, paham nggak? Jadi dapatnya 25%. Paham nggak? Kira. Jadi gini, untuk penilaian luas retak itu per 100 meter. Untuk penilaian celah retak itu per 100 meter. Untuk penilaian jumlah lubang itu per 1 kilometer. Untuk penilaian kedalaman alur roda itu per 100 meter. Ya, jadi coba balik lagi aja nggak yang tadi. Nah ini kan ini kita mau ukur apa tuh? Luas retak kan? Ya, untuk mengukur luas retak, jadi 75 dibagi 3 meter ya, satu arah 3 meter, kali 100 meter, kali 100%. Jadi dapatnya adalah 25%. Silakan yang lain ada komentar nggak? Coba perbaiki Pira itu. Nggak apa-apa lah, sekalian menjelaskan aja. Coba, kalau itu dapatnya 25% kan? Halo? Halo? Saya mungkin lupa ya, tapi rasanya jadi menghitung karena soalnya ya, karena soalnya itu saya mengikuti soal apa? Soal dari apa? Dari fakultas itu soal itu yang biasa keluar. Mungkin si pembuat soal juga sama seperti saya malas gitu bikin soal eh, luas retak arah A per 100 meter. Dalam 1 kilo kan ada 10 data kan. Tapi yang seharusnya itu adalah per 100 meter. Oke, teman-teman ada yang mau nanya nggak nih? Kira Pak, izin bertanya, Pak. Untuk yang menghitung SDI 2, itu lebar rata-ratanya itu sampai 3 mm ya, Pak, bukan 5. Soalnya saya lihat yang dari tugas itu
sampai 5 mm gitu Pak. Repotnya daring itu begini nih. Suara saya masih keluar nggak nih? Masih keluar Pak. Apa di saya masalah ya? Jadi saya bisa jelaskan aja lah, biarin aja nih. Teman-teman, untuk menentukan total area of crack itu luasnya SDI 1. Jadi gini, disusunnya per, kenapa ya? Salah nih. Kenapa tiba-tiba suara kalian nggak ada ya? Halo? Susah kalau Ya, Pak. daring begini nih. Tuh kira di sininya suaranya keluar, tapi kenapa nggak ada masuk ke saya ini ya? Apa ya? Nah, coba di chat lah. Suara saya ada nggak nih? Ada suara Bapak? Ada Bapak? Ada? Cuma suara Ada. nggak ada ya? Malah gimana nih? Sudah gini bingung saya. Di chat aja. Kalau apa ya? Kalau suara saya ada, ya mudah-mudahan bisa di apa ya, diterima dengan baik ya. Kenapa jadi hilang? Atau yang lain mungkin? Coba Ismi. Iya Bapak. Iya tuh nggak ada suaranya ke saya ya. Bentar. Kenapa jadi nggak ada suaranya ke saya? Karena suka gangguan gini ya. Cuma suara kalian yang nggak bisa saya ini ya. Sorry. Ya, jadi gini. Sebaiknya mungkin ya, mungkin saya suara kalian jadi hilang ya di mix di speaker saya. Oke, sebentar ya. Sebaiknya saya tes pakai apa ya? Hilang suara itu, tiba-tiba hilang. Bluetooth mode. Turner mode. MUX mode. Mana ya? Oke, sebentar nih. Ada yang kepijit kali ya. Ya udahlah. Yang barusan Pira sampaikan, oke, kelihatannya sudah mengerucut nih, bisa dipahami. Cuma ada apa ya? Ada mungkin yang saya kelewat kali menjelaskan ya. Jadi sebaiknya biar searah juga dari saya yang akan menyampaikan ya.
pengerjaan soal ini nih. Soal apa? Kenapa ya? Suaranya jadi hilang. Bentar ya. Kira kamu sudah benar, sudah baik ya. Cuma memang ada kesalahan, bukan kesalahan ya. Mungkin saya yang salah ya menjelaskannya. Jadi aduh, ini kenapa nih ya ada gangguan begini ya? Masa harus keluar lagi ya? Aduh, kasihan nih terganggu ya. Terpaksa gini aja nih. Saya menilai mengerjakan soal arah A. Arah B-nya silahkan ikuti ya. Hasilnya adalah arah A itu untuk luas crack ya, luas retak, itu dihitung per 100 meter. Untuk lebar retak juga dihitung per 100 meter. Terus total lubang dihitung dalam 1 kilometer. Ya. Terus rata-rata bekas roda dihitung per 100 meter. Satu saja nih, saya satu. Maksudnya satu T STA 0 sampai 100. Nah, gini. Data kerusakan jalan arah A itu 75 meter persegi, kalau tidak salah soalnya begitu. Lebar retak 3,5. Seharusnya ya. Jadi yang salah soal. Yang salah itu soal. Seharusnya soal itu luas retak itu per 100 meter. Bukan per 1 kilometer. Jadi saya monolog nih sendiri. Kenapa ya? Gak apa-apa lah, biar aja saya monolog ya. Jadi ini luas retak itu per 100 meter, 0 sampai 100, luas retaknya 75. Karena soalnya sendiri sudah salah, menurut saya ya. Jadi anggap saja setiap 100 meter 75, 75, 75, 75. Lebar retak juga harusnya per 100 meter. Jadi mungkin saja di antara 100 sampai 200 malah tidak ada nilai lebar retak. Mungkin. Kalau di sini di luas retaknya tidak ada, berarti di lebar retak juga nggak ada. Tapi yang penting adalah mencari luas retak rata-rata itu adalah per 100 meter. Mencari lebar retak itu per 100 meter. Lubang itu per 1 kilometer. Terus saya mohon maaf ya, ini suaranya nggak keluar dari kalian. Dalam alur roda itu per 100 meter. Jadi saya sengaja tampilkan begini,
biar kalian paham. Jadi kalau nanti kalian nanya, kalau soalnya seperti soal yang saya berikan, gimana Pak? Ya terpaksa kalian menghitungnya luas retak per 1 kilometer. Ya, meskipun itu salah sebenarnya. Lebar retak ya dari 1 kilometer rata-ratanya. Maksud bukan rata-ratanya, terbesarnya ya. Terus jumlah lubang udah jelas 1 kilometer. Dalam alur roda itu per 100 meter. Per 100 meter. Kita coba selanjutnya ya. Nih. Ingat ya, luas retak, lebar retak, sama alur roda itu per 100 meter. Sedangkan lubang per berapa? Per 1 kilo. Ya. Di apa Barkah itu di e-learning itu sudah ada tuh. Apa ya? Namanya itu ini IRMS katanya gitu ya. Tapi dalamnya perhitungan SDI. Nah, hasil perhitungan ini luas retak persen, bukan hasil, ya hasil perhitungan ya. Dapat 25 dari mana? Yaitu 75 ini dibagi 3 meter lebar lajur dikali 100 meter. 100 meternya adalah per 100 meter. Dikali 100%, maka didapatnya adalah 25. Ini saya yang benar adalah 0 sampai 100 ya. 0 sampai 100. Terus untuk sebentar ya. Untuk lebar tak itu pun sama per 100 meter. Ya. Terus untuk lubang, kalau dalam saya di soalnya ruas ya. Arah A itu jumlah lubang 15. Saya sengaja ekstrim. Saya sengaja jumlah lubangnya saya bikin banyak gitu ya. Saya sengaja. Nah, untuk jumlah lubang itu 15. Kan saya 15 tuh di soal. 15 kali 10. Jadi 150. Itu di panduan, bukan panduan ya. Yang ada di e-learning, yang di-upload oleh Pak Barkah itu ada tuh. Bahwa untuk lubang menghitung per 100 meternya itu diketahui dari jumlah lubang dalam 1 kilometer. Terus jumlah lubang dalam 1 kilometer akan tetapi dikali 10. 10 itu ada 10 ini nih, 10 segmen. Jadi data per 100 meternya itu ya jumlah lubangnya adalah 150. sorry. Aduh sayang banget ini nggak bisa komunikasi ya. Nggak tahu ada apa nih. Sebentar ya. Mudah-mudahan sampai sini paham. Terus sekarang dalam alur roda. Kedalaman alur roda itu 3 cm. Jadi yang beda itu adalah perhitungan yang lubang. Ya, udah nih. Nah, nanti biar saya bagikan aja nih semuanya.
Sebentar. Yes, sorry. Kasihan. Sorry, nggak tahu tuh di alat mana nih yang apa. Nah, sekarang kita menentukan kondisi jalan. Oke, bukan, ke sini dulu. Mencari nilai SDI. Tadi kan ini nih yang tahap 1, terus apa namanya, arah A saja saya yang hitung. Total area luas retak adalah, tadi kan dapatnya 25. Maka 25 itu adalah antara 10 dan 30%. Jadi nilai SDI-nya adalah 20. Mudah-mudahan nih, meskipun sepihak yang dari saya bisa paham. Kasihan nih, tapi gimana lagi nih? Ya, dari mana Pak SDI-nya 20? Ya tadi, hasil perhitungan luas retak itu per 100 meter didapatnya adalah 25. Ya. Jadi 25 itu adalah antara 10% sampai 30%. Sehingga nilai SDI-nya adalah 20. Ini nih. Terus kita ke tahap 2. Itunya berapa? 3,5, lebar retaknya 3,5. 3,5 itu adalah wide ya. Jadi nilai SDI-nya itu adalah SDI 1 dikali 2. SDI 1-nya 20, SDI 2-nya adalah SDI 1 dikali 2 katanya nih. Saya juga katanya. Sehingga didapat SDI 2 itu adalah 20 kali 2 jadi 40. Meskipun hanya sepihak dari saya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Aduh, saya mohon maaf nih. Nggak tahu ada apa nih. Tapi speakernya nggak ada apa-apa. Ya. Udah. Sekarang kita ke SDI 3. Ya. Kita lihat. Nah, jumlah lubang itu di soal itu kan 15. Jadi untuk menghitung jumlah lubang adalah 15 dikali 10. Jadi 150. Untuk setiap 100 meter, faktor pengalinya adalah 150. Saya mohon maaf kalau saya kemarin kurang lengkap yang menjelaskan ya. Meskipun itu ya Pak dosennya ya yang harus menjelaskan, bukan saya. Ya, 150. Nah, jadi kita menghitung di tahap 3 itu adalah termasuk yang butir 4. Yaitu lebih besar 50 lubang per kilometer. Sehingga nilai SDI-nya, cara mencarinya adalah sama dengan SDI 3 itu, SDI 2 ditambah 225. Ada suara ya, sebentar. Ya. SDI 3 jadinya SDI 2 tadi 40 ditambah katanya menurut ini nih, menurut petunjuk penghitungan SDI
ditambah 225. Kenapa ditambah 225? Karena 150 itu adalah di atas lebih besar dari 50 lubang per kilometer. Sehingga SDI 3 arah A ini hasilnya 265. Ya, sudah nih. Aduh, sayang nggak bisa berkomunikasi. Nggak apa-apa. Terus sekarang kita menghitung SDI 4. Ini untuk arah A nih. Untuk arah A, menghitung SDI 4. Gitu ya. Dalam alur rodanya adalah 3 cm. Jadi menghitung tahap 4 SDI tahap 4 itu adalah masuknya, anggap aja saya yang paling nomor 4 ya, yaitu lebih besar dari 3 cm. Lebih besar dari 3 cm, X-nya sama dengan 5. Tapi di sini rumusnya itu SDI 4 itu adalah SDI 3 ditambah 20. Ya. Saya nggak bisa komunikasi baik ya. SDI 4 adalah SDI 3 ditambah 20 sesuai ini rumus ini. Jadi SDI 4 atau nilai SDI di arah A itu adalah 265 ditambah 20, jadi 285. Tadi Pira udah benar. Udah benar. Karena soalnya seperti itu. Jadi kalau kalian ya teman-teman nanti di UTS, soalnya seperti itu lagi, ya udah versi kalian saja. Jangan dirubah menjadi per 100 meter. Tapi perhitungan sebenarnya adalah per 100 meter. Perhitungan SDI itu bukan per 1 kilometer, per 100 meter. Ya, meskipun nanti akhirnya yaitu dirata-ratakan SDI 4 itu. Oke, sayang nih. Mudah-mudahan dipahami ya. Mudah-mudahan dipahami. Nah, saya nampak di sini nih. Tadi kan tahap 1 SDI 20, tahap 2 SDI 40, tahap 3 SDI 265, tahap 4 285. Meskipun yang bawah hasilnya pasti lain. Karena tergantung luas retaknya per 100 meter, tergantung lebar celah per 100 meter, tergantung kedalaman alur roda per 100 meter. Anggap saja datanya sama, per 100 meter sama aja. Ini juga sama semuanya. Ya, saya tidak akan menilai jelaskan yang arah B. Jadi setelah ini didapat rata-rata, ya ini mah 285 karena soalnya sama. Ini jadi 285 nilai SDI-nya. Ya. Nilai SDI rata-ratanya 285 dalam 1 kilometer nih. Kita lihat. Ini nilai SDI lebih besar 150 termasuk kondisi rusak berat. Ya. Jadi kondisinya adalah rusak berat. Gitu ya. Kalau perhitungan kalian nantinya, kebetulan ini saya nggak ngitung nih.
ini rusak berat, ini rusak berat. Rata-ratanya ini 285. Misalkan saja ini 150 misalkan nih, atau 140. Jadi untuk ruas jalan itu rata-rata ini dijumlahkan dibagi 2. Sehingga hasilnya lihat lagi ke sini. Hasilnya antara 100-150 atau di atas, masih di atas 150. Ya. Kenapa ya ini jadi begini ya? Nah, kan sudah didapat nih 285. Kondisinya sudah didapat rusak berat. Ya. Ingat ya, ini saya hanya menghitung arah A nih. Ya. Kondisi rusak berat. Kita lihat lagi ke tabel penentuan program penanganan jalan. Kalau rusak berat itu apa di tabel? Rusak berat itu adalah dengan peningkatan atau rekonstruksi. Sayang ya nggak bisa komunikasi nih. Jadi di bawahnya adalah ini. Nah, sekarang menganalisis dengan RCI. Di soal yang sebenarnya itu tidak diketahui nilai RCI. Di soal yang sebenarnya itu diketahuinya adalah nilai iri. Tapi saya pikir kalau nilai irinya langsung diketahui gampang banget gitu. Saya diketahuinya RCI-nya. Ya. Tadi kira sudah benar tadi ya. Tadi itu kalau tidak soalnya itu antara 5-6. Ya, nilai irinya itu adalah 5-6 kalau nggak salah ya. Untuk arah A. Atau misalkan untuk satu jalur, 2 lajur. Menentukan kondisi jalan berdasarkan iri dan SDI. Nah, dengan RCI-nya tadi itu 6 atau 5 gitu ya. Berarti nilai irinya adalah 6 sampai 8. Nah, sayang nih nggak bisa komunikasi kenapa ya. Saya mohon maaf ya. Mudah-mudahan saya masih bisa didengar ya. Jadi nilai RCI itu 5, berarti adanya nilai irinya adalah antara 6 sampai 8. Ingat lagi ya, mungkin si pembuat soal akan meringankan kalian. Pasti diketahuinya adalah nilai iri. Kalau diketahuinya nilai iri, kita nggak perlu, tabel ini nggak perlu. Langsung aja ke sini. Kan irinya diketahui nih soal. Kalau soal yang saya rubah, tidak diketahui nilai irinya. Tapi diketahui nilai RCI. Ya. Kalau soalnya nanti anggaplah di UTS lah ya. Soalnya diketahuinya nilai irinya langsung, kalian tidak memerlukan pencarian nilai iri. Jadi tabel ini nggak dipakai. Yang dipakai adalah langsung tabel ini. Nilai SDI-nya, oh ini saya juga masih salah nih. Nilai SDI-nya apa ini? Di atas 150. Nilai irinya 4-8. Ya. Nah, kalau menurut ini berarti itu rusak ringan. Ya.
Jadi karena saya itu membuat soalnya tidak berdasarkan survei, ya jadinya seperti ini. Ya. Kalau tadi menurut analisis SDI itu perlu penanganan itu adalah apa? Peningkatan atau rekonstruksi. Tapi kalau berdasarkan digabung dengan IRI, karena nilai IRI-nya ditebak-tebak oleh saya, mungkin saja nilai SDI-nya 285, mungkin ya, mungkin. Pasti IRI-nya di atas 8 atau 8 sampai 12, bahkan mungkin di atas 12. Kalau misalkan ini sudah apa namanya? Sudah ditentukan atau hasil survei, saya yakin kalau hasil survei bukan ditembak seperti saya, kemungkinan nilai IRI-nya itu adalah antara 8 sampai 12. Sehingga ditarik ke sini, SDI-nya lebih besar dari 150, jadi berarti nilai kondisi jalan itu adalah rusak berat. Jadi sesuai itu dengan apa? Dengan hasil SDI. Tapi karena nilai IRI-nya saya tembak di soal saya, bukan hasil survei, bukan hasil peninjauan visual ke lapangan. Jadi setelah ini IRI-nya SDI-nya di atas 150, tapi nilai IRI-nya 4-8, ya sebenarnya rusak ringan. Mungkin saja kalau hasil survei kondisi dengan lubang 15 per kilometer, ya didapatnya tadi kan rusak berat. Ya, jadi mungkin saja IRI-nya itu tidak seperti yang saya contohkan, yaitu 5 atau 6. Mungkin saja 9. Kalau 9, jadi berarti ininya SDI-nya di atas 285, IRI-nya di atas 8, jadi kondisinya adalah rusak berat. Itu ya. Kalau IRI-nya tadi rata-rata IRI rata-rata SDI-nya 285 ya tadi. 285, nilai IRI-nya mungkin kalau sebenarnya itu hasil survei bisa di atas 8, maka kondisinya itu adalah termasuk rusak berat. Ya. Itu kalau rusak berat, nilai SDI-nya tadi 285, nilai IRI-nya di atas 8, kondisinya adalah rusak berat, maka penanganannya di sini rusak berat adalah dengan peningkatan atau rekonstruksi. Itu sembari enggak puguh, karena saya hanya ngomong sendiri, tidak mendapatkan respon, karena mungkin nggak tahu apanya nih yang salah. Tadi sampai selesai Mira menjelaskan itu masih jalan, masih bagus. Oke, begini saja ya. Gimana ya? Kalian upload saja semuanya untuk tugas 2 ya, upload saja, nanti yang akan memberikan penilaian saya, apalagi saya harus memaklumi dengan kondisi seperti ini. Kalaupun Mira atau yang lainnya yang sudah upload, tapi setelah mendapatkan penjelasan tambahan dari saya,
kalian mau perbaiki, silahkan perbaiki ya. Nanti yang akan saya nilai yang meskipun yang kemarin yang masih mengerjakan yang belum lengkap ya. Karena penilaian itu ya itulah apa ya, mungkin si pembuat soal ini juga malas kayak saya ya. Mestinya mah soal itu mudah-mudahan nanti dosennya itu Pak Barkah ada ini dengan saya, sehingga saya akan bikin soalnya sesuai gitu ya, sesuai misalkan perhitungan SDI karena apa, karena luas itu per 100 meter, karena karena celah per 100 meter, lubang per 1 kilometer, kedalaman alur per 100 meter. Tapi saya harapkan kalian bisa mengikuti yang saya sebutkan tadi ya. Mudah-mudahan meskipun saya seperti monolog ini nggak tahu apanya ini. Tadi Pira presentasi sebenarnya sudah masih ada suaranya, tapi begitu saya masuk suaranya malah jadi nggak ada. Ya teman-teman ya, sebentar. Tuh mana cat ya. Oh mungkin juga tuh Sultan, betul ya, kayak sebentar ya. Enggak, sebentar ya. Aduh sayang banget nih. Tuh udah maksimal tuh. Mungkin tombol volumenya kemuka. Enggak. Nih tombol volumenya. Tombol ini gaptek juga ya saya. Sebentar. Speaker di sini 65%. Oh dia udah. Oke. Tapi saya rasa sudah tersampaikan yang saya maksud, dan bagi Pira dan teman-teman yang lain sudah upload. Terus setelah mendapat gambaran seperti yang saya sampaikan tadi, silakan perbaiki lagi, masih ada kesempatan lah minggu depan. Kalaupun tidak diperbaiki juga nggak apa-apa. Nanti yang 8 orang ya, 8 orang ini sudah ada di absen saya, ya. Jadi sudah saya ini, terus silakan saja upload apa adanya, dan yang penting kalian paham dan kalian mengerti, kalian bisa mengerjakan survei kondisi jalan. Yang penting itu, ya. Saya terpuguh kalau orang Sunda bilang, misalnya nanti mau perbaiki lagi, tapi saya membuka diri untuk pertanyaan-pertanyaan melalui chat ya. Mau secara pribadi, mau di WA group silahkan. Oke, saya mau perbaiki dulu, karena nanti untuk kelas C. Kalau kalian kelas C mau ikut kelas B, D, ya silahkan ikut lagi. Terima kasih. Saya mohon maaf ya atas ketidaknyamanan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin lab ya.